Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, hari ini kita belajar praktikum. Praktikumnya menggunakan net akad ya. Tadi sudah saya share. Saya share Iya, dulu Pak. ya. Saya share tadi hanya beberapa yang masih yang mengerjakan ya, yang lain belum ya. Nah, ini tolong dilengkapin ini. Ini baru Hamam, ada Fandi, Septian, Ferdi, dan sebagainya. Chapter 2, 3, 4, 5 baru satu ya. Nanti harus Anda selesaikan. Kemudian jangan lupa lab-nya ini juga harus dikerjakan. Karena ini prakteknya di sini sebetulnya lab-nya. Kalau yang chapter exam ini pertanyaan-pertanyaan yang diisi ya, bukan dikerjakan. Kalau lab harus dikerjakan. Sebetulnya ketika Anda mengerjakan lab ini langsung otomatis terdetek begitu. Berarti ini contohnya saya tadi habis mengerjakan lab nomor 5 langsung uh, tercentang di sini. Ya, oke, saya stop dulu ya. Stop. Share yang sebagai student. Nah, saya sebagai student ini. Ya, kita bahas chapter 5, nanti chapter 6 Anda lanjutkan sendiri di rumah ya. Sekarang udah di rumah ya. Iya, Pak. Ya, chapter 5 ini membahas mengenai uh, pengenalan komen ya. Pengenalan komen di Linux ya. Komen. Di sisi sini teorinya yang sebelah sini adalah untuk Anda menuliskan komennya. Jadi kalau di Linux namanya terminal ya. Anda klik saja di sini nanti akan men-trigger apa itu servernya si Linux ya. LS connect ini. Oh ya, udah connect. Baik, saya off-kan dulu kamera saya supaya nggak terlalu banyak bandwidth-nya. Oke, ya. CLI. Nah, CLI ini muncul ini nanti di exam ya. Command Line Interpreter ya singkatannya. Kenapa kok perlu kita mempelajari command line? Ini nanti apalagi kalau Anda bekerja di bidang database administrator atau network administrator atau di bidang misalnya kalau di perusahaan telekomunikasi itu di bidang apa ini OSS ya, pasti bekerjanya menggunakan command line. Gitu. Ya, ada istilah sel. Nah, sel ini tempat kita bekerja ya. Ini terminal ya. Kalau di Linux namanya terminal ada selnya. Ya. Sel adalah interpreternya ya di sini. Yang menerjemahkan perintah atau komen yang Anda masukkan menjadi suatu outputan yang sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Ada bash shell ya, kemudian macam-macam ya. Ada bourne shell, ada bash shell seperti itu. Kemudian ada scripting alias dan variabel. Nanti kita ada di bagian setelahnya alias itu apa, variabel itu apa. Nah, strukturnya seperti ini, ada yang apa ini tempat kita menuliskan komen ya, seperti itu. Oke, kita next. Komen. Nah, kita mulai dari LS. Nah, LS itu apa? Silakan Anda sambil buka net akadnya. LS LS ini untuk menampilkan isi dari suatu direktori ya, dari suatu direktori tertentu begitu. Dalam dalam Linux semua dianggap sebagai file. LS. Nah, kalau di sini ketika saya ketikkan LS maka akan muncul atau menampilkan isi dari file atau directory. Nah, kebetulan ini posisi saya ada di home ya. Isinya adalah ada desktop, dokumen, download, picture dan sebagainya. Kemudian
Kalau ingin mengetahui keterangan atau informasi mengenai komen-komen yang ada di Linux, kita bisa mengetikkan manualnya ya, man. Anda ketikkan manual apa yang ingin Anda ketahui. Oh, saya ingin mengetahui ls itu untuk apa. Man ls. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. ls, list directory. Jadi menampilkan isi dari directory atau daftar directory ya, menampilkan daftar directory. Nah, kemudian sebelahnya ls nanti ada yang namanya argumen ya atau option ya. Nanti di sini ada juga ini. Nah, argumen ini ls atau kalau ls ini perintah secara umum, kalau argumen ini perintah tambahan ya yang menambahkan sesuatu, menambahkan apa ya? Detailnya ya, nah, detail dari suatu perintah dasar tadi. Nah, suatu misal di sini ls spasi slash etc slash ppp. Berarti apa maknanya? Menampilkan isi dari direktori atau file yang ada di dalam folder etc folder ppp. Nah, isi dari folder ppp. Folder ppp itu ada di mana? Ada di etc, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin tampilkan isi file atau direktori di folder bin misalnya, berarti ls spasi slash bin. Nah, seperti itu. Ini namanya apa tadi? Argumen ya. Nah, begitu juga ls misalnya ada option ya. Nah, ini ls. Option. ls itu menampilkan perintah secara umum, tapi optionnya macam-macam. Menampilkan folder yang seperti apa ya. Nah, misalnya di sini ls spasi main a. Oh, berarti menampilkan semua ya, semua isi di suatu direktori gitu. Karena ini ada tambahannya ya. Masih lanjut, kita tekan enter. Nah, terus di enter. Di sini ada ls spasi main l. Oh, berarti dia menampilkan author atau pembuat dari file. Kalau ingin berhenti ya kita ketikkan saja atau klik key ya, key. Nah, itu ya, itu mengenai ls, option, dan argumen. Kemudian kita next. Kemudian ada perintah history. Ya, perintah history ini secara umum dia akan menyimpan perintah-perintah apa yang sudah pernah kita tuliskan. Di sini dicontohkan date, kemudian ls, kemudian cal, kemudian ketikkan history. Nah, muncul banyak sini ya yang sudah pernah kita uh, kita ketikkan. Nah, misal kita tiru saja di sebelahnya ya, date. Date untuk apa? Untuk menampilkan waktu saat ini. Nah, apa ini? 5 November 641 UTC. Universal Time Coordinate. Ini waktu Greenwich ya. Waktu Greenwich atau standar pewaktuan secara internasional. Kalau Jakarta ya berarti plus berapa? Plus 7 ya. Tambah 7 biasanya Jakarta, Bangkok itu sama. Date, kemudian ls. Kita ketikkan ls, kita tiru. Kita tiru saja nih. Sesuai dengan contohnya. Cal 5220. Kira-kira munculnya apa ya? Cal 52020 akan memunculkan kalender bulan Mei ya, 5 ini Mei tahun 2020. Kalau 10 biar yang sekarang ya. Sekarang 11 ya. Nah, ini yang sekarang tanggal 5 ini ya. Menampilkan. Kalau kal saja menampilkan apa ini? Kal menampilkan kalender di 1 tahun ini. Oh, bulan ini maksud saya. Bulan ini ya. Nah, ini kalau apa bedanya ini? Kal ini dengan kal ini. Oh, kalau kal yang ini dia menampilkan kalender bulan di mana saat ini. Kalau kal ini dia akan menampilkan kalender di bulan 11 tahun sekian.
Nah, kemudian history. Kita ketikkan history. History. Nah, ini muncul. Ini saya sudah pernah nyoba-nyoba ngetik-ngetik. Nah, ini ya muncul di 3 terakhir ya, karena kita mulainya dari sini ya. Date, ls, cal, seterusnya. Ya, itu fungsi dari history. Kemudian ada history 3, apa itu, tanda seru, main 3, dan seterusnya. Silahkan dicoba. Kemudian variabel. Variabel ini fitur untuk memungkinkan user menyimpan data ya, atau sel untuk menyimpan data. Nah, contohnya ini ya, variabel 1 sama dengan something. Echo dolar variabel, maka akan menampilkan isi dari variabel tadi. Nah, echo ini perintah untuk menampilkan ya, menampilkan suatu variabel gitu ya, atau suatu isi tertentu begitu. Itu. Kemudian ada echo hit size ya, 1000, hit size 500, dan seterusnya. Baik, kita lewati, jarang dipakai ini. Nah, kemudian ada path ya. Path ini untuk menampilkan address ya, addressnya ya. Echo ini berarti untuk menampilkan ya ke dalam terminal, maksudnya tampilkan di dalam terminal sini path ya. Home, sysadmin, bin, nah, sysadmin dan seterusnya dan seterusnya. Pathnya apa saja? Home, ada home sysadmin, bin, ada user lokal dan seterusnya. Ya, ini struktur file dari Linux yang paling atas yaitu biasa disebut root ya. Kemudian defaultnya untuk menyimpan sesuatu dan sebagainya untuk keperluan user interface ya, pengguna biasanya ada di folder home. Nah, di sini ada home, kemudian ada bin, biasanya bin ini isinya file-file yang bersifat binary atau executable biasanya. Kemudian ada host, dev, device ya, dev ini device, di file-file yang berkaitan dengan I/O ada di device dev. Kemudian apalagi enak kelihatan ya. Ini apa ya? Nggak kelihatan sih. Ini media ya, yang ini saya nggak kelihatan. Yang ini MNT, mount, kemudian OBT. Nah, ini sysadmin ada di bawah home. Oh, berarti ada folder di bawah di dalam home. Nah, bisa saja di dalam bin sini juga ada folder ya, boleh-boleh saja. Ya. Oke, kita next. Kemudian type command. Type command ini untuk apa ini ya? Ada contohnya enggak? Nah, coba kita coba type cd. Ya, cd is self built-in. Built-in command ya. Call built-in command, internal atau internal command. Kemudian next external command, which command. Nah, which command ini command ini ada di mana sih gitu ya? Kita coba ketikkan ya, which. Nah, ini ada di pertanyaan di ini nanti exam ya. Which ls, which apa yang perintah yang menunjukkan asal dari komen tersebut gitu. Which bin ls. Kalau which date, nah, kita iseng-iseng aja ya, kita ketikkan which date itu dari mana asalnya. Which date. Oh, dari bin ya. Dari folder bin ada di folder date. Kalau which ps, oh bin ps. Oh, hampir semua perintah ada di dalam bin ps. Ya. Kemudian ada yang namanya alias. Nah, alias ini untuk biasanya untuk menyingkat apa itu? Menyingkat perintah ya. Untuk menyingkat perintah.
Menyingkat perintah, misalnya di sini ada kal 2019. Nah, yang muncul apa? Yang muncul adalah kalender di tahun 2019. Tapi Anda mau singkat saja menjadi MyKal. Nanti Anda mengetikkannya di sini hanya MyKal. Ya. Nah, coba kita buat ya. Alias kalenderku. Kalenderku sama dengan T2, kok titik 2. Yes. Ini ya. Kal bulan 11 2020. Nah, ini kan panjang ya. Kok titik 2 sih? Enter. Nah, kemudian saya tinggal mengetikkan saja kalenderku. Kalenderku. Nah, akan muncul sama dengan apa yang Anda ketikkan kalau Anda menggunakan perintah ini. Itu alias. Nah, alias ini sifatnya sementara, jadi ketika sel ini terbuka, terminal ini terbuka, Anda bisa menggunakan alias. Tapi begitu Anda close, kemudian Anda buka lagi, sudah hilang lagi. Ya, gitu. Jadi ini untuk mempermudah saat Anda bekerja di command line. Ya. Kemudian ada function, silakan dicoba quote, double quote. Ini ada bedanya antara double quote dan single quote. Ya. Oke, backslash karakter ini untuk apa ini? Echo. Nah, echo ini untuk menampilkan apa yang tertulis di sini ya. Ini ada apa ini? Tanda kutip double. Nah, berarti dia tidak diproses ya. Bisa di. Nah, ini tidak diproses, artinya tidak diproses oleh interpreter. Nah, echo tampilkan tulisan ini ya. Gampangnya seperti itulah ya. Itu. Nah, begitu juga yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini gimana? Oh, echo the service cost. Nah, ini. Nah, seperti ini akan dijalankan oleh si interpreter contohnya ini ya. Nah, itu. Iya. Oke, next lagi. Ya, berkaitan dengan echo. Kemudian ada control statement semikolon. Control statement ini jadi Linux juga mensupport ya untuk perintah sekali perintah, tapi komennya lebih dari satu. Contohnya ini, tampilkan kalender di bulan Januari tahun 2030. Tampilkan kalender di bulan Februari tahun 2030 dan kalender bulan 3 di 2030. Kemudian ada double ampersand. Double ampersand ini tanda plus ya, bukan. Tanda dan ya, dan ampersand ini dan n ya. Yang itu kalau di redaksional tanda plus tanda dan atau n. ls spasi slash etc ppp muncullah ini ya. ls spasi etc jang. Nah, oh tidak ditemukan ya, tidak ada ini. Ini artinya dalam folder jang tidak ada file atau folder atau bahkan jangnya nggak ada gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba ya. ls spasi bin slash siapa ini nama mahasiswa yang misalnya Bayu ya. Nah, nggak ada. Bayu nggak ada di situ ya. Di folder bin nggak ada. Oke. Kemudian ada double pipe. Double pipe ini or ya. Output atau komen yang pertama baik begini. Output dari komen yang di awal merupakan input bagi komen setelahnya. Nah, pipe ini ditandai oleh tanda garis ya, tanda garis um, vertikal ya, seperti itu. Ya, selesai. Nah, selesai kan cepet ya. Oke, kita
close. Kalau sudah, close-nya mana ini? Tutup ya. Oke. Modul 5 lab. Nah, kita coba labnya kayak apa ini? Sama sih, tadi saya sudah coba mengerjakan sama. Artinya yang ada di sini ada di dalam yang teori, tapi tetap harus Anda kerjakan karena ini kalau abu-abu berarti Anda sudah kerjakan gitu ya. Nanti ketika Anda sudah mengerjakan semua tercentang tadi ya, seperti yang di share di awal tadi. Baik, ini Anda kerjakan. Kemudian modul 6. Kita lihat modul 6. Modul 6. Modul 6 ini apa ya isinya ya? Oh ada di sini ya, manual-manual tadi ya, page ya. Help ya, tadi ada, ya ini disebut sebagai help ya, getting help atau apa informasi begitu. Komen, spasi komennya apa begitu ya, ls. Ya kita lewati sudah tadi. ls ada seterusnya sudah tadi. Searching. Nah kalau man isinya apa ya kira-kira? Manualnya maksud saya, maksudnya ya ini ya. Jadi perintah ternyata punya manual juga ini. Sebuah interface manual online reference. Artinya online ini ada di terminal kita begitu ya. Tuh ya. Ini isinya ya, ada 9 section, general command, system call dan sebagainya. Silakan dibaca-baca nanti. Ya. Oke, mumpung masih di terminal, saya mau menunjukkan PS. Nah, tadi ada PS. Nah, PS min AUX. Ini PS ini untuk menunjukkan proses yang aktif, min AUX ini untuk menampilkan proses-proses dan kondisi memori setelah CPU-nya. Tapi kalau PID, ini nomor ID-nya, kemarin kita belajar di sistem operasi mengenai proses ya, proses identifier ya, prosesnya nomor 1, prosesnya nomor 6 ini root, nomor 12 ini root dan sebagainya dan sebagainya. Nah kalau di sini memang di Linux itu kelihatan. Cuma sayangnya karena kita tidak memakai komputer kita sendiri ya kita nggak tahu ini CPU-nya, resource CPU dan memori yang digunakan bagaimana. Ya, gitu ya. Nah inilah kenapa kok saya meminta Anda untuk menginstal virtual machine atau membuat laptopnya menjadi dual boot ya. Ya syukur-syukur Anda full Linux ya. Tadi ada 2 orang ya yang pakai Linux, full Linux. Ya, baik. Itu dari saya sementara. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong dikerjakan exam chapter-nya dan lab-nya dikerjakan ya. Lab itu cepat kok. Paling 10 menit mengerjakan di lab, misalnya lab 5 tadi ya, itu selesai ya. Karena kalau Anda sudah membaca di lab di teori yang chapter 5 itu mengerjakan labnya cepat. Nah, kalau Anda sudah paham di teori di chapter 5, Anda mengerjakan exam chapter-nya juga cepat ya, nggak lebih dari 10 menit karena soalnya cuma 10 ya. Soalnya hanya 10 gitu. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Silahkan dilanjutkan dikerjakan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap, baik, Pak. Jadi itu masuk dalam nilai tugas nanti. Ya, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Bapak.